Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat semuanya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga malam ini kita masih bisa bertemu kembali di channel ini. Kita punya cerita ini yang kita mau bahas di sini adalah sebuah motherboard Acer dengan model ZQS DA-ZQS AMB6F1 Revision F. Motherboard ini kasusnya adalah mati total, maksudnya tidak bisa dinyalakan, cannot switch on. Namun tegangan yang always on 19 volt, 5 volt, 3 volt, 15 volt semuanya muncul. Di resistor ini muncul, kemudian 3 volt dan 5 volt di sini muncul, dan cas pump 15 volt di sini juga muncul. Kemudian tegangan di tombol power, nah di sini juga muncul sekitar 3 volt. Ketika tombol ini ditekan pun 3 volt di pinnya hilang, menunjukkan bahwa tombol powernya dalam kondisi normal. Ciri-ciri yang lain adalah ketika power supply dimasukkan ke sini, pada power supply pada PSU muncul ampere 0,01 ampere. Namun ketika di switch ini, ketika tombol powernya ditekan, tidak ada respon apapun, ampere juga tidak berubah, menunjukkan bahwa tidak ada respect motherboardnya ketika tombol power kita tekan. Bagaimana memulai analisa motherboard yang kondisi seperti ini? Karena model motherboardnya ZQS, maka tentu selanjutnya karena yang bermasalah adalah switchnya. Maksudnya adalah ketika di switch nggak respon, berarti ada masalah di rangkaian switch on. Itu prediksi awal kita. Namun tentu flashing BIOS tetap kita rekomendasikan di awal proses. Seperti motherboard ini, kita juga awal prosesnya kita coba untuk flashing BIOS. Kita tahu ada dua IC BIOS di sini, satunya 8 mega, satunya 2 mega. Kita flash dua-duanya, namun ternyata hasilnya nihil, tetap nggak bisa dinyalakan. Maka kita langsung menuju ke rangkaian switch on. Rangkaian switch on dimulai dari munculnya sinyal untuk motherboard ini pada transistor PQ28 di sini ya. Kita coba cek, ternyata PQ28 ini kondisinya normal. Dia juga mendapatkan sinyal dari yang muncul dari EC, dari SIO, dari chipset IO, mengirimkan sinyal ke PQ28. Sinyalnya juga diterima oleh PQ28 dan juga menghasilkan sinyal lanjutan yang mengaktifkan rangkaian switch on ini, transistor MOSFET yang di sini. Dan akhirnya proses rangkaian switch on juga berjalan, namun ternyata berhenti di tengah jalan. Kemudian kita cek masih dalam rangkaian switch on. Di sana ada MOSFET PQ56. Nah, di sini pada kondisi normal PQ56 ini karena di gate-nya nggak ada tegangan 0, maka dia tidak aktif karena N-channel. Maka salah satu kaki dari PQ56 ini terhubung ke ground. Salah satunya terhubung ke PQ28 yang 0 volt karena terhubung ke ground. Kemudian salah satunya lagi keluar memicu PQ60 ini ya. PQ60 ini switch yang mengaktifkan tegangan 5 volt S5. Jadi kita sering mengatakan jalur VS ya, tegangan VS. Tegangan yang menyala setelah tombol power ditekan. Jadi PQ60 ini kalau dia aktif menghubungkan 5 volt dari sini, dari induktor ini ke jalur 5 volt yang S5, atau kita juga sering menggunakan kode 5VS. Maka mulai muncul masalah pada
ternyata setelah kita cek muncul masalah pada PQ56. Jadi PQ56 ini MOSFET N channel, di gate-nya tidak ada tegangan 0 volt. Namun di bagian pin satunya itu yang seharusnya dia mendapat muncul tegangan 15 volt dari tegangan cas pump yang tadi kita sudah jelaskan. Ternyata di pin tersebut pada PQ56 ini tidak muncul tegangan, seolah-olah pinnya terhubung ke ground. Maka kita mulai curiga di sini dan akhirnya kita coba mengganti PQ56 ini, hasilnya motherboard langsung bisa dinyalakan. Jadi kesimpulannya adalah motherboard ZKS ini tidak bisa dinyalakan. 19 voltnya muncul, 3 volt 5 volt muncul, cas pump 15 volt juga muncul. Nah, ternyata masalah ada di rangkaian switch on, dan di sana ada satu buah MOSFET yang tidak bekerja dengan sempurna. Setelah kita ganti bisa bekerja dengan baik dan motherboard bisa dinyalakan. Baik sobat semuanya, ini adalah cerita aja karena kebetulan tadi ya kita nggak sempat rekam prosesnya dan langsung jadi salah satu penyebab motherboard ini tidak bisa dinyalakan, motherboard laptop tidak bisa dinyalakan, itu adalah adanya masalah pada rangkaian switch on. Di sana ada beberapa MOSFET yang digabung sedemikian rupa. Dengan melakukan analisa yang lebih detail di rangkaian tersebut, kita bisa menemukan komponen yang bermasalah. Baik, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel kita, like dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.